Awalnya kelompok ini suka menolong orang-orang, tapi saat orang ini berkuasa malah jadi suka ngejarah barang milik orang lain. 11-12 sama naikin pajak 14% gak sih? Frozen Frontier Part 6. Setelah rencana Jiang Zueyu gagal, Han Peng akhirnya merasa lega. Dia kini bisa bersantai dengan semua pembekalan yang dia miliki. Dan semua itu bisa terselesaikan dengan baik berkat kemampuan yang dimiliki si Loli. Sebelum Jiang Zueyu berhasil membobol rumah Han Peng, dia menyuruh si Loli buat nyembunyiin semua suplai yang dimilikinya ke dalam lubang dimensi. Dan hanya menyisakan barang-barang yang gak berguna. Han Peng juga nyuruh Brother Lee buat ngebuka jendela supaya suhu di ruangan itu segera turun. Dan itu supaya mereka terlihat seperti sekumpulan orang yang udah lama kehilangan suplai untuk bertahan hidup. Han Peng pengen ngebuat mereka kesal dan pulang dengan tangan kosong. Rencana Han Peng adalah ngebuat orang-orang tidak mempercayai lagi Jiang Zueyu. Tapi dalam situasi ini yang akan dikambing hitamkan adalah orang yang terlemah, dan itu adalah Lee Hyuna. Tapi mengingat Jiang adalah orang yang cerdas, pasti dia akan mencoba menenangkan orang-orangnya buat menjaga citra baiknya. Brother Lee yang sempat khawatir saat senjata Han Peng direbut langsung dapat penjelasan dari Han Peng kalau dalam senjata itu cuman ada satu peluru. Dan Han Peng udah ngegunain peluru itu saat mengancam Hyuna dengan tembakannya. Jadi mulai sekarang kita hanya harus berpura-pura hidup sengsara. Tapi kata-kata itu langsung disanggah Han Peng yang bilang kalau misi utama mereka kali ini adalah mengalahkan komite. Sementara itu di basement, pihak komite yang dipimpin Jiang Zueyu lagi ngedistribusiin makanan buat anggotanya. Di sudut-sudut yang gelap terlihat siluet dua orang yang lagi mengendap-ngendap buat menaiki tangga ke lantai atas. Tapi mereka kembali mundur saat ada dua orang anggota komite yang keluar dari koridor tersebut. Setelah memastikan kalau ruangan penyimpanan aman, mereka pun berlalu pergi. Sementara Han Peng dan juga Brother Lee yang bersembunyi saling ngasih kode buat ngelanjutin aksi mereka. Menurut informasi yang didapatkan Brother Lee, lantai 1-4 gak ada yang menghuni. Sementara lantai ke-5 dipakai untuk tempat istirahatnya para komite. Dan lantai ke-6 diisi sama para penjaga suplai. Jadi Brother Lee meyakini kalau gudang suplai ada di lantai ke-7 dan 8. Saat menaiki tangga, Brother Lee menjelaskan rencananya kalau dia bakalan nyoba buat ngalihin perhatian para penjaga di lantai 5 dan nyuruh Han Peng buat ngejatuhin mereka pakai tongkatnya. Brother Lee juga melarang Han Peng buat menggunakan pistolnya kecuali dalam keadaan mendesak. Tapi saat mereka menginjakan kaki di lantai 5, anehnya gak ada satupun orang yang berjaga di sana. Begitupun dengan lantai selanjutnya. Han Peng dan juga Lee Jili menjadi ragu kalau lantai 7 dan 8 merupakan tempat penyimpanan suplai komite. Lee Jili kemudian memutuskan buat memeriksa lantai 7. Begitupun dengan Han Peng. Kalau mereka ingin mengalahkan komite, maka mereka harus memeriksa tempat tinggal lawannya terlebih dahulu. Dan menurut pengamatan Han Peng, mereka itu adalah grup yang bekerja sama hanya demi mengumpulkan suplai. Dan jika mereka menemukan tempat suplai itu disimpan dan mengambilnya, maka komite akan hancur dengan sendirinya. Kembali ke timeline utama, Han Peng terlihat kesal karena belum menemukan tempat suplai tersebut. Dan saat dia melihat ke belakang, di sana ada Lee Jili yang sedang berlari ke arahnya dengan pose yang bahagia. Dan ternyata Brother Lee berhasil nemuin gudang suplai yang lagi mereka cari. Tapi anehnya di ruangan itu tertulis dengan jelas kalau tempat itu merupakan gudang suplai. Bahkan mereka meninggalkan kunci ruangan itu menggantung. Tapi daripada penasaran, Brother Lee memutuskan buat membukanya saja. Han Peng yang menyadari akan adanya bahaya langsung menyetopnya. Kunci itu kemungkinan adalah suatu jebakan, mengingat itu dikelilingi dengan kabel tipis. Han Peng kemudian mengingat omongan dari dua orang anggota komite yang keluar dari koridor lantai atas sebelumnya, yang membicarakan tentang jebakan kunci. Dia kemudian memperingati Brother Lee supaya gak menyentuh benda-benda di sana dengan sembarangan. Dan mengingatkan kalau tugas mereka di sini adalah menemukan gudang suplai.
Mereka pun kini kembali menyusuri ruangan di lantai 7. Tapi tiba-tiba pintu di sebelah mereka terbuka dan di sana ada beberapa orang yang merupakan anggota komite. Ngeliat itu, Han Peng dan Li Jili langsung kabur. Di tengah pelariannya, seseorang terlihat melayangkan tongkatnya ke arah Li Jili. Tapi untungnya Han Peng berhasil menahan dengan tangan kanannya. Dan di momen itu, Li Jili langsung melayangkan tendangannya ke arah perut orang itu. Mereka kemudian mengunci akses masuk menuju tangga, meski orang-orang dari komite terus menggodornya. Sadar kalau saat ini mereka pasti udah dikepung, Han Peng dan Brother Lee mutusin buat menaiki tangga. Dan akibat dari menahan pukulan baseball sebelumnya, kini tangan Han Peng pun cedera. Kita harus menemukan tempat untuk bersembunyi. Dan tiba-tiba Brother Lee langsung menunjuk ke belakang Han Peng dengan ketakutan. Saat Han Peng menoleh, sebuah tangan langsung menariknya ke dalam ruangan. Han Peng kemudian jatuh tersungkur dan pintu itu pun langsung tertutup. Brother Lee yang ada di luar terus menggedor-gedor pintu ruangan itu, sementara kini di hadapan Han Peng berdiri seseorang pria. Apa yang kalian lakukan di sini? Kami hanya datang untuk mengecek suplai yang ada di sini. Dan seketika paman itu langsung menginjak tangan Han Peng. Dia sadar kalau Han Peng dan Brother Lee dengan sengaja menghindari lantai 5 dan 6. Jadi dia meyakini kalau mereka berdua punya informasi mengenai komite. Han Peng kemudian menuduh kalau paman itu telah membuntuti mereka dari tadi. Tapi paman itu menyangkal sambil bilang, apakah Han Peng gak menyadari kenapa di lantai itu gak ada penjaga. Dan saat Han Peng melihat ke sekelilingnya, terdapat beberapa anggota komite yang kini gak sadarkan diri. Tapi keributan di luar kembali ngebuat mereka berdua siaga. Sementara Brother Lee melarikan diri sendirian karena kembali dikejar sama anggota komite. Dengan kesal, paman itu kemudian berjalan ke arah jendela dan membukanya. Han Peng kemudian nyoba menghentikannya karena paman itu berencana melompat dari lantai 8. Sebenarnya aku cuma melompati 4 lantai. Salju yang ada di gedung ini sudah menumpuk sampai ke lantai 4. Dan dengan salju sebanyak itu, dia meyakini kalau itu akan baik-baik saja. Dan dia memperingatkan Han Peng kalau kesempatan hidupnya akan jauh lebih kecil jika dia tetap berada di tempat itu. Han Peng kemudian menoleh ke pintu yang terus digedor dari tadi oleh orang-orangnya Jiang Shuiyu. Dan saat dia menoleh ke jendela, paman itu udah gak ada. Saat engsel pintu berhasil dijebol, Han Peng langsung naik ke atas jendela dengan satu tangannya yang patah. Dan tanpa berpikir lama, dia langsung melompat. Untuk mengurangi rasa sakit saat mendarat, Han Peng ngeluarin aura ungu dari tangannya. Dan saat menyentuh salju, salju itu pun langsung dibuat lembek. Orang-orang dari pihak komite kemudian menyadari kalau Han Peng masih hidup dan di dekatnya ada satu orang lagi. Paman itu pun langsung berlari memecahkan kaca di pinggirnya. Orang-orang dari komite terus mencari mereka berdua sampai turun ke lantai 4. Tapi mereka gak menemukan siapa-siapa dan meyakini kalau Han Peng dan paman itu melarikan diri ke lantai bawah. Mereka kemudian berencana buat ngelaporin kejadian itu ke Jiang Shuiyu. Sementara di tempat lain, Han Peng terlihat lagi menghangatkan diri bersama orang yang sebelumnya dia ikuti. Selama pelarian bersama paman itu, Han Peng menyadari kalau orang di hadapannya memiliki kepintaran di atas rata-rata. Karena berkat pemikiran paman itu, Han Peng berhasil selamat. Paman itu mengarahkan mereka buat lari ke lantai 5 alih-alih ke lantai bawah. Karena dia berpendapat kalau orang-orang yang mengejarnya akan berpikir bahwa mereka melarikan diri ke lantai bawah. Meski kedengarannya tidak masuk akal, tapi sejauh ini rencananya udah berhasil berjalan dengan sukses. Han Peng yang sedang memandangi orang di sebelahnya kemudian ditegur oleh si paman. Dan di sebelahnya terlihat kakek-kakek yang udah mati membeku. Saat Han Peng menanyakan kenapa paman itu menolongnya, orang di hadapannya langsung berkata, seharusnya sekarang aku membunuhmu. Tapi karena Han Peng dan Brother Lee berhasil menghindari jebakan di lantai 7, itu artinya mereka gak bodoh. Si paman juga pengen tahu kenapa Han Peng dan temennya itu ada di lantai 7 dan apa yang mereka tahu tentang komite. Karena ngelihat Han Peng diam saja, paman itu pun berencana buat ngebunuh Han Peng saat itu juga.
Han Peng sejenak berpikir, jangan-jangan paman itu waktu di atas tadi juga berencana buat nyuri suplai yang dimiliki komite, dan kehadiran Han Peng malah menggagalkan rencananya. Apakah kau punya masalah dengan pihak komite? Ngedengar pertanyaan itu dari Han Peng, si paman pun mengiyakannya. Dia kemudian mengancam Han Peng buat ngasih tahu semua informasi tentang Jiang Xueyu dan juga komite. Kalau kau memberi aku informasi tentang Jiang Xueyu dan juga para komite, kau tidak akan menemaninya tidur di sini. Singkat cerita, Han Peng pun menceritakan semua kejadian yang berhubungan sama Jiang Xueyu, termasuk rumahnya yang coba dijarah sama orang-orang itu, meskipun dengan sedikit hiperbola. Sembari meletakkan pistolnya di atas meja, Han Peng mengatakan kalau dia udah bersusah payah buat melakukan balas dendam, tapi dengan hanya satu pistol itu aja masih belum cukup. Pistol seperti itu tidak akan mempan untuk mengalahkan komite yang punya banyak anggota. Dan itu terbukti dengan Han Peng yang masih hidup meski telah menodongkan pistol ke arah mereka. Han Peng kemudian menanyakan tentang alasan Jiang Xueyu yang tidak merampas pistolnya ketika punya kesempatan. Ada dua alasan kenapa dia tidak merampasnya. Pertama, dia sengaja buat menjaga citranya sebagai pemimpin. Dan yang kedua, dia punya senjata yang jauh lebih kuat. Han Peng kemudian menceritakan kalau awalnya mereka itu merupakan kelompok yang suka membantu orang lain. Tapi setelah Jiang Xueyu berkuasa, mereka berubah jadi sekelompok penjahat. Jika situasi ini berakhir, kebanyakan orang-orang takkan bisa kembali hidup seperti semula. Maka dari itu mereka harus dikalahkan. Ngedengar rencana Han Peng yang ingin menghancurkan komite, paman itu terlihat agak ragu. Meski dia gak suka sama kelompok itu, tapi ide Han Peng itu terlalu gila. Si paman kemudian mengusulkan buat minta bantuan dari orang lain. Dan saat dia membuka pintu, tiba-tiba ada seseorang di hadapannya yang melemparkan sebuah kotak P3K. Si paman langsung mengarahkan tinjunya, tapi meski tubuh orang itu lebih kecil, dia berhasil menahannya. Si paman yang ngeliat kalau tangan orang itu gemetar, kemudian melepaskan genggamannya. Dan saat dia hendak memukul kepala orang itu, Han Peng berteriak menghentikannya. Karena ternyata orang itu adalah Suster Jin. Dan saat Suster Jin ngeliat Han Peng dengan salah satu tangannya yang patah, dia pun mencoba mengobatinya. Sambil minta maaf karena telah menguping pembicaraan mereka, Suster Jin menjelaskan kalau alasan dia ke sana adalah untuk memeriksa keadaan Kak Kelly dan juga meminta beberapa suplai darinya. Dan setelah sadar kalau Kak Kelly udah mati, dia mendengar suara pintu terbuka. Karena merasa ketakutan, dia pun buru-buru bersembunyi di bawah kasur. Si paman kemudian memuji usaha Suster Jin yang telah menyelamatkan Kak Kelly. Meski harus disayangkan, pada akhirnya Kak Kelly tetap mati. Meski begitu, Suster Jin gak menyesali semua usahanya. Aku hanya bisa bertahan di sini jika aku menyelamatkan orang-orang. Ngedengar itu, si paman langsung terdiam. Han Peng kemudian menanyakan tentang Jiang Xueyu. Apakah dia memberi Suster Jin izin masuk ke sini dengan mudah karena dia membutuhkan Suster Jin? Dan si suster pun mengiyakan kata-kata itu. Karena Jiang Xueyu telah memberi banyak Suster Jin supply, jadi dia gak bisa menolaknya. Tapi Suster Jin juga menyayangkan dengan sikap Jiang Xueyu yang telah mengusir orang-orang yang udah tua. Dan Kak Kelly adalah salah satu korbannya. Tapi si paman juga berpikir hal yang sama. Jika dia berada di posisi Jiang, dia juga akan melakukan hal yang sama, mengingat orang tua hanyalah akan menjadi beban. Kau salah, Brother Lee bilang ada grup baru yang muncul di sekitar sini. Dan grup itu telah mulai untuk bertarung melawan komite. Dan dari informasi itu, Han Peng meyakini kalau Jiang Xueyu sudah tidak sabar buat mengalahkan mereka. Dan itu juga alasan kenapa Jiang mengusir para orang tua dan memberi makan yang masih muda. Ditambah lagi, Jiang bahkan menggunakan bom buat nyuri suplai dari orang lain. Dan kemungkinan peperangan besar akan segera terjadi. Untuk menghindari kemungkinan itu, Han Peng berencana buat mencuri semua senjata milik komite. Si paman kemudian menanyakan bagaimana cara Han Peng buat mengalahkan mereka sendirian. Dan kalau Han Peng berhasil mencurinya, apa yang bakal dia lakukan dengan senjata sebanyak itu? Han Peng yang gak ingin mati bersama semua orang yang ada di sini akan memikirkan cara buat mengalahkan Jiang setelah mencuri semua senjatanya.
Kalau begitu, aku akan membiarkanmu menjalankan misi bunuh diri ini. Sambil menghampiri jendela, si paman ngasih saran ke Han Peng. Kalau di dunia ini, komite milik Jiang Zueyu bukanlah masalah yang utama. Meski Han Peng berhasil mengalahkannya, semua kekacauan dan pertumpahan darah gak bakalan berhenti begitu saja. Untuk bertahan di dunia ini, kau harus menjadi orang yang bisa bertahan dari serangan para pemangsa. Dan setelah ngomong itu, si paman langsung lompat dari jendela. Suster Jin kemudian menawarkan bantuannya, tapi Han Peng yang gak mau merepotkannya langsung menolak. Ngedenger itu, Suster Jin langsung marah karena kini dia udah tahu cerita sebenarnya tentang seberapa jahatnya Jiang Zueyu dan orang-orangnya. Mereka saling menatap dengan serius, dan setelahnya Han Peng pun menyetujui bantuan Suster Jin. Sementara di tempat lain, orang-orang yang sebelumnya mengejar Han Peng kini sedang melaporkan kejadian itu ke pihak komite. Tapi tiba-tiba dari belakang kerumunan itu muncul seseorang, dan itu adalah Han Peng. Dan bersambung. Kalau suka sama alur cerita dari manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. BTW, ini adalah akun Mimin yang kedua, yang khusus ngebahas manhwa romance, dan pengisi suaranya adalah admin yang pertama. Jangan lupa mampir ya. Bye.